Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Farhah, kelas 2, nomor absen 27. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sel jaringan saraf pada hewan. Jaringan saraf yaitu jaringan yang terdiri dari sel-sel atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian lainnya. Zat pembentuk jaringan saraf memiliki ciri khusus, yaitu mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang. Sel saraf atau neuron terdiri dari dua bagian utama, yaitu badan sel dan penjuluran sitoplasma yang terdiri dari dendrit dan akson. Badan sel memiliki inti sel atau nukleus di bagian tengahnya. Dan dendrit merupakan serabut khusus yang bercabang-cabang, dan neurit atau akson adalah serabut panjang yang dilengkapi oleh sel penyokong atau sel Schwann. Sel Schwann ini diselubungi oleh selubung mielin dan saling dihubungkan oleh nodus Ranvier. Pada ujung neuron terdapat sinapsis yang akan menghubungkan neuron satu dan neuron yang lain. Setiap bagian sel saraf atau neuron memiliki fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit yaitu menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Yang kedua ada badan sel, yaitu menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang ketiga ada nukleus, yaitu mengatur aktivitas neuron. Yang keempat ada akson atau neurit, yaitu menerima impuls dari badan sel dan menghantarkannya ke sel saraf lain melalui sinapsis. Yang kelima ada nodus Ranvier, yaitu mempercepat penghantaran impuls. Yang keenam ada sel Schwann, yaitu menyediakan makanan untuk akson. Dan yang ketujuh ada selubung mielin, yaitu melindungi akson dan memberi nutrisi untuk neuron. Berdasarkan fungsinya ada 3 macam neuron, yaitu yang pertama ada neuron sensorik, yaitu menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Organ reseptornya adalah alat indera. Dan yang kedua ada neuron motorik, yaitu menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Organ efektornya adalah otot dan kelenjar. Dan yang terakhir yaitu neuron asosiasi, yaitu menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Lalu, berdasarkan bentuknya, neuron juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada neuron unipolar, adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang satu. Contohnya neuron pada hewan tingkat rendah. Selanjutnya ada neuron bipolar yang selnya bercabang 2, yaitu dendrit dan akson. Kedua cabang muncul dari 2 ujung badan sel. Contohnya neuron pada retina mata, epitel olfaktori hidung, dan telinga. Dan yang terakhir ada neuron multipolar, adalah neuron yang badan selnya memiliki banyak dendrit dan 1 akson. Contohnya neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.